2 yang beranggotakan 1. Hesti Widyastuti, 2. Intana Wahyu Putri, 3. Leni Septiawati, 4. Riana Amalia Sakrivi, dan 5. Kurniasi. Soal yang pertama, latihan 2.1. Pada awal tahun 2015, PT Investor mengakui 20% saham PT Investor pada nilai tercatat ekuitasnya. Pada saat ini, nilai ekuitas PT Investor adalah 100 juta. Selama tahun 2015, PT Investor melakukan laba bersih senilai 30 juta. Nilai wajar investasi pada akhir tahun 2015 adalah 23 juta. Diminta, buatlah jurnal yang dicatat PT Investor pada tahun 2015 jika perusahaan tersebut memiliki pengaruh signifikan atas PT Investor dan jika PT Investor tidak memiliki pengaruh signifikan atas PT Investor. Jawabannya, jurnal yang dicatat PT Investor pada tahun 2015 jika perusahaan tersebut memiliki pengaruh signifikan. Jurnal yang pertama, investasi pada PT Investor dan kas. Kedua, jurnal yang dicatat PT Investor pada tahun 2015 jika perusahaan tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan. Investasi pada PT Investor debit 100 juta dan kas di debit 100 juta. Kerugian belum direalisasi seluruh nilai wajar debit 77 juta. Investor di kredit 77 juta. Pada awal tahun 2015, PT Investor mengakuisisi 30% saham PT Invest pada nilai tercatatnya. Pada saat itu, nilai ekuitas PT Invest adalah 400 juta. PT Investor memiliki pengaruh signifikan atas PT Invest. Selain saham biasa, ekuitas PT Invest juga terdiri dari 100.000 lembar saham preferred kumulatif 5%. Dengan nominal Rp2.000. Tidak ada dividen yang terutang pada periode sebelumnya. PT Invest melaporkan laba bersih tahun 2015 sebesar Rp150 juta dan membayar keseluruhan dividen sebesar Rp72 juta. Diminta, hitunglah nilai tercatat investasi yang disajikan pada investor pada 31 Desember 2015. Jawabannya, saham preferen kumulatif 5%, yaitu 100 lembar dikali Rp2.000 dikali 5%, sama dengan 200 juta dikali 5%, sama dengan hasilnya 10 juta. Untuk akuisisi investasi sama dengan nilai ekuitas dikali 30%, sama dengan 400 juta dikali 30%, sama dengan 120 juta. Laba saham preferen sama dengan 150 juta dikurang 10 juta, sama dengan 140 juta. Untuk akuisisi laba sama dengan selisih laba dikali 30%, sama dengan 140 juta dikali 30%, hasilnya 42 juta. Untuk dividen saham preferen sama dengan 72 juta dikurangi 10 juta, sama dengan 62 juta. Untuk perhitungan akuisisi dividen sama dengan selisih dividen dikali 30%, sama dengan 62 juta dikali 30%,
sama dengan 18.600.000. Dan untuk nilai tercatat yang disajikan PT Investor sama dengan akuisisi investasi ditambah akuisisi laba dikurangi akuisisi dividen sama dengan 120 juta ditambah 42 juta dikurangi 18.600.000 sama dengan 143.400.000. Jadi nilai tercatat investasi yang disajikan PT Investor adalah Rp143.400.000. Selanjutnya untuk nomor 3 latihan 2.0. Soalnya pada awal tahun 2015 PT Investor mengakuisisi 40% saham PT Investor senilai Rp150 juta. Pada saat itu nilai ekuitas PT Investor adalah Rp500 juta. PT Investor memiliki pengaruh signifikan atas PT Investor pada saat akuisisi. Tidak terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat seluruh aset dan liabilitas PT Investor. Hitunglah nilai goodwill pada saat akuisisi. Jawabannya yaitu menghitung goodwill dengan rumus harga perolehan dikurangi nilai tercatat, yaitu Rp250 juta dikurangi Rp500 juta dikali 40%. Hasilnya yaitu Rp250 juta dikurangi Rp200 juta. Sama dengan hasil akhirnya yaitu Rp50 juta. Jadi nilai goodwill pada saat akuisisi adalah Rp50 juta. Untuk latihan nomor 2.4, pada awal tahun 2015, PT Investor mengakuisisi 40% saham PT Investe senilai Rp250 juta. Pada saat itu, nilai ekuitas PT Investe adalah Rp500 juta. PT Investor memiliki pengaruh signifikan atas PT Investe. Pada saat akuisisi tidak terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat atas seluruh aset dan liabilitas PT Investe. Pada tahun tersebut, PT Investe menjual persediaan kepada PT Investe dan memperoleh laba kotor senilai Rp10 juta. Persediaan tersebut masih memiliki PT Investe hingga akhir tahun 2015. PT Investe melaporkan laba bersih tahun 2015 sebesar Rp150 juta dan membayar dividen sebesar Rp80 juta. Diminta hitunglah nilai tercatat investasi yang disajikan PT Investor pada 31 Desember 2015. Jawab. Investasi awal sebesar Rp250 juta. Akuisisi laba sama dengan laba bersih dikali 40% sama dengan Rp150 juta dikali 40% sama dengan Rp60 juta. Laba belum direalisasi sebesar Rp10 juta. Akuisisi dividen sama dengan dividen dikali 40% sama dengan Rp80 juta dikali 40% sama dengan Rp32 juta. Nilai tercatat investasi yang disajikan PT Investor 31 Desember 2015 sama dengan investasi awal ditambah akuisisi laba dikurangi laba belum direalisasi dikurangi akuisisi dividen sama dengan Rp250 juta ditambah Rp60 juta dikurangi Rp10 juta dikurangi 30 juta. Untuk soal latihan 2.5, pada awal tahun 2015 PT Investor mengakuisisi 40% saham PT Investor sebesar nilai tercatat ekuitasnya. PT Investor memiliki pengaruh signifikan atas PT Investor. Selama tahun 2015, PT Investor mengumumkan rugi bersih senilai Rp150 juta dan tidak membagikan dividen pada awal tahun 2016. Nilai ekuitas PT Investor adalah
100 juta rupiah selama tahun 2016. PT Investor melaporkan laba bersih sebesar 80 juta rupiah dan tidak membayar dividen. Diminta hitunglah nilai tercatat investasi yang disajikan PT Investor pada 31 Desember 2015 dan 2016. Jawabannya, investasi awal sama dengan nilai ekuitas PT Investor dikali 40%, sama dengan 100 juta dikali 40%, hasilnya 40 juta rupiah. Akuisisi rugi sama dengan rugi bersih dikali 40% sama dengan 150 juta dikali 40%. Hasilnya sama dengan 60 juta rupiah. Yang ketiga, akuisisi laba. Laba bersih dikali 40% sama dengan 80 juta dikali 40% sama dengan 32 juta rupiah. Nilai tercatat investasi yang disajikan PT Investor 31 Desember 2015 dan 2016 sama dengan investasi awal dikurangi akuisisi rugi dikurangi akuisisi laba. Dengan 40 juta rupiah dikurangi 60 juta rupiah kali 32 juta rupiah sama dengan hasilnya 12 juta rupiah. Jadi hasil di tahun 2015 rugi atau laba akan berpengaruh pada tahun 2016 adalah 12 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.